Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kajian kita akan kita lanjutkan daripada kitab Kasifatus Saja li Muhammad Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i. Kita masih membahas berkaitan masalah tawakal. Kemarin diberitakan di dalam kitab ini bahwa tawakal itu laksana burung. Seekor burung yang pagi-pagi pergi dalam keadaan lapar, kemudian sore pulang dalam keadaan kenyang. Kemudian dikemukakan kemarin lakinnakum i'timadtum ala quwwatikum wa kasbikum wa hadza yunafi tawakkula, ya, bahwa bersandar kepada kekuatan kalian, bersandar kepada kasab kalian, usaha kalian, wa hadza yunafi tawakkula, dan bermula ini menafikan tawakal. Jadi bersandar itu hanya kepada Allah. Sama seperti burung. Dia nggak tahu mau pergi kemana pagi-pagi. Pokoknya dia keluar saja pagi-pagi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Sama manusia begitu juga. Ya. Jadi tawakal itu bersandar kepada Allah. Seseorang yang hanya bersandar kepada kekuatan dan bersandar kepada usahanya sendiri, pekerjaannya, maka yang demikian itu tidak disebut sebagai tawakal. Maka wa hadza yunafi tawakkulla, dan bermula yang demikian ini menafikan akan tawakal. Waruwiya am ba'dil ulama, dan diriwayatkan daripada sebagian ulama, anna asadal khalqi tawakkulan at-tayru, bahwa yang sekuat-kuatnya makhluk bertawakal adalah burung. Wa toma'an an-nablu, dan yang paling toma, yang paling serakah adalah semut. Jadi makhluk Allah yang paling bertawakal itu burung, yang paling serakah, rakus itu semut. Ya memang kalau kita perhatikan semut itu yang paling, ada satu makanan yang melebihi badannya, tetap aja dibawa sama dia. Kecoa misalnya yang mati digotong rame-rame sama dia. Kita kan kagak begitu. Tapi kan kayaknya sindiran itu kayak manusia itu jangan sampai begitu. Iya. Jadi yang paling toma adalah semut, yang paling tawakal adalah burung. Kemudian itulah yang sempat kita bahas kemarin. Kemudian kita bahas kembali, walaisal muradu bitawakkuli tarkul kasbi bil kulliyati,
dan tidaklah dimaksud, tidaklah yang diinginkan dengan tawakal tarkul kasbi wal bil kulliyati, adalah meninggalkan usaha dengan keseluruhan. Kita mah usaha silakan, kerja ya kerja silakan gitu. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan tawakal itu adalah bukan meninggalkan pekerjaan dengan keseluruhan. Walaisal muradu bil tawakkuli, dan bukanlah yang dimaksud dengan tawakal itu adalah meninggalkan usaha, meninggalkan pekerjaan dengan keseluruhan. Wasu'ilal Imamu Ahmadun radhiyallahu anhu an rajulin jalasa fil baitihi au fil masjidi. Ditanyakan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu ditanya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Imam Ahmad. Ditanya beliau an rajulin, tentang seorang laki-laki jalasa fi baitihi au fil masjidi. Laki-laki tersebut duduk di rumahnya atau di masjid. Wa qala, dan dia berkata, la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizki. La a'malu syai'an, tidaklah aku akan berbuat sesuatu, tidaklah aku akan mengerjakan sesuatu hatta ya'tiyani rizki, sampai datang kepadaku rizkiku. Ya. Itu ditanya tuh Imam Ahmad tentang yang demikian itu. Faqala, maka berkatalah Imam Ahmad, haza rajulun jahilal ilmi. Bermula yang demikian ini adalah laki-laki yang bodoh ilmu, yang tidak mengerti ilmu. Laki-laki yang model begitu nggak ngerti ilmu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka pernah berkata, maka sungguh telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizki tahta zillil rumhi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Ya. Ini diuraikan di dalam kitab Imam Ahmad, di dalam Musnad Ahmad. Maksudnya bagaimana? Ar-rumhu sababun litahsilir rizki. Bermula tumbak itu menjadi sebab untuk menghasilkan rizki. Wa muraduhu anna mu'zamur rizki kana minal gonaim. Wa muraduhu, dan yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mu'zamar rizki, bahwa sebagian besar rizki, kana minal ghanami, dia itu
daripada memanah. Wa illa faqad kana yakulu min jihati ukhra. Dan jika tidak demikian, faqad kana maka sungguh ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu min jihatin ukhra ghairi ramhi. Nabi akan memakan dari arah yang lain, bukan dari arah memanah. Nabi akan makan min jihatin ukhara dari arah yang lain ghairi rumhi yang bukan memanah. Zakarahus Suhaimi telah menyebutkan yang demikian itu Imam Suhaimi. Jadi salah kalau seandainya orang duduk-duduk saja nggak ngapa-ngapain, duduk aja di rumah, duduk aja di masjid nggak ngapa-ngapain, pengen dapat rezeki, ya kagak bisa, kagak bisa. Salah itu orang begitu. Tetap dibutuhkan usaha. Tetap dibutuhkan usaha. Sebagaimana tadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kan zaman Kanjeng Nabi Muhammad teknologi belum secanggih sekarang. Ya. Mencari rezeki kadang menggunakan panah, kadang menggunakan tombak, begitu. Berburu binatang liar gitu. Jika tidak, maka sesungguhnya Nabi akan makan dari arah yang lain yang tidak memanah. Intinya bahwa rezeki itu tidak akan datang dengan sendirinya, tetap harus diusahakan. Saat ini kan karena zaman sudah canggih dan tidak menjadi model kita cari rezeki khususnya di Jakarta pakai memanah. Orang kudu bekerja sebagaimana keahliannya, sebagaimana bidangnya. Yang tukang bangunan melalui tukang bangunan cari rezekinya. Iya. Ada yang berkebun, itu kasabnya, usahanya, kerjanya berkebun, terus dapat rezeki. Ada yang berdagang dan lain sebagainya. Intinya bahwa rezeki itu harus dicari. Ketika kita mencari rezeki, mau bekerja kek, mau berdagang kek, maka bertawakal kepada Allah. Baru dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah dia melakukan usaha, bekerja atau berdagang, kemudian baru dia berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Berapakah rezeki yang akan didapat? Berapakah hasil yang akan didapat dari hasil kerjanya, dari hasil dagangnya, dari hasil usahanya? Itulah masalah tawakal. Insya Allah kita jika diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita akan bahas masalah tafwid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.